Kalau pemerintah dari awal tidak menyepelekan, mungkin tidak jatuh korban sampai 100 orang seperti ini. Mengapa kita bersandiwara dunia ini penuh peranan. Sobat RH sekalian, tidak terasa ini sudah hari keberapa ya kita di rumah ini? Hah? Ini hari mungkin 2 mingguan ya. Sudah 2 mingguan. 2 mingguan. Jadi 2 mingguan sudah di rumah kita. Betul-betul kita ikut program pemerintah di rumah aja ya. Betul-betul di rumah aja. Jadi kita beraktivitas di rumah aja. Ini pukul 11 lebih. Kita sengaja berjemur seperti ini, kenapa? Ya tadi, karena konon katanya ya, kita mengikuti saja informasi yang ada bahwa yang namanya virus-virus itu akan mati kalau kita berjemur. Ya kan? Ada apa? Sinar apa? Sinar UVH ya, UVH. Ya. Sinar UVH, ultraviolet ya. Jadi itu yang terjadi. Aslinya gitu. kita nggak suka berjemur, takut hitam sebenarnya. Ya, yang takut hitam kan ibu, biasalah kalau perempuan kan ya. Susah. Tapi krimnya mahal. Kalau cowok kan ya biasa-biasa aja lah ya. Ibu saya aja ikut berjemur loh. Ya itu. Hari seperti ibu ini. Ya. Ibu saya sudah sepuh. Usianya berapa ya? 80-an 80-an. ya ibu ya. Beliau Itu. berjemur juga. Ya, kadang-kadang ini saya baru mendengarkan musik ini. Sambil tadi baru olahraga, ya main dribble bola sedikit. Memang begitulah. Nyanyi-nyanyi sedikit. Ini Kalau hari-hari saya selalu pakai sepatu kets kalau pagi. ini Untuk bikin semangat. Mau olahraga, mau bergerak. Karena ini rumah sampai lantai 3. dengar Jadi enak. dengar lagu apa? Lagu lama, lagu baru gitu ya. Saya kalau nyanyi nggak bagus, yang bagus tuh ibu sebenarnya nyanyi. Mau dites ya? Kita coba tes ya. Nah, coba ini suara saya coba ya. Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Berilah kesempatan sayang untuk aku dapat mengambil satu keputusan. Terasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku tak bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna? Berikanlah waktu untuk diriku ini. Aku pun tak ingin cintakan terbagi. Andaikan kau tak lagi kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. Ini kan lagu saya, wajar aja kalau saya hafal ya, karena saya suka bersenandung lagu. Ini lagu siapa sih? Lagu Utha Likumahua ya? Ya? Judulnya Untuk Apa Lagi ya? Oh, apa bahasa Jawanya? Buat opo meneh. Kita ini dulu pernah kuliah di Jawa, di UGM dua-duanya ya, Fakultas Hukum ya. Jadi memang profesinya saya lawyer, ibu notaris ya. Jadi memang ketemunya ibu dari Kalimantan, saya dari Sumatera, bertemu di Jawa ya. Seperti ibarat pepatah apa? Asam di gunung, garam di laut. Bertemu di kuali penggorengan. Keren kan? Karena ini soal makan tuh penting soalnya, tahu sendiri. Oh iya ya, makan ya. Nih sobat RH sekalian, tolong dong, saya nyanyi dong. Ya gini sobat RH sekalian, ibu ini suaranya bagus, tapi kadang-kadang
pertama Problemnya nggak hafal. no, malas nyanyi ya. Coba yang hafal, masa dari jutaan lagu tidak ada yang hafal? Coba nyanyi dong satu. Just to show ya kan. Saya aja yang suaranya jelek berani nyanyi. Coba nyanyi saya. Ubi nih. Oh, boleh pakai ini ya? Kata-katanya boleh dari ini nggak? Ya terserah lah. Siapa yang ngelarang kan nggak ada yang ngelarang. Oh iya, sebentar ya. Kayaknya problem orang tua. Nggak ada yang hafal lagunya. Enak juga dimakan ubi begini. Nah, nggak ngerti ya antara breakfast sama lunch. This is a brunch maybe ya, mungkin brunch gitu. Sebentar. Ternyata enak juga ya YouTuber-YouTubean begini ya. Walaupun bukan artis gitu ya. Karena ya this is jejak kehidupan. Kalau kita meninggal suatu saat, apalagi yang kita tinggalkan kecuali foto dan gambar ya, video. Jadi mungkin anak cucu kita melihat gambar-gambar kita, video-video kita. Ya, this is our life. Jadi selama masih hidup ya produktif lah itu. Udah dapat belum nyanyinya? Nyanyi aja mau lihat teksnya. Masa satu pun nggak ada yang hafal. Ya, ini lagu. Apa? Lagunya You dari Basil Valdez. Aduh, saya suka sekali lagunya. Yeah. You give me home, the strength to give on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears I can't have but so. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness start. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me, it make me say I will use you all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. Kira-kira bagus nggak ya? Jadi kalau saya kan suaminya kan subjektif ya. Saya yang menganggap ya suara istri bagus ya kan. Cuman kadang-kadang kritik saya adalah, dan banyak orang nggak suka dikritik, sama seperti pemerintah kan, sukanya dipuji, dikritik nggak mau. Padahal yang dihadapi adalah suami yang suka ngeritik. Bapak itu cuma nggak kritik, cuma di luar aja. Itu. Sama saya juga, terutama soal nyanyi. Jadi ada orang ya punya potensi bagus, suaranya bagus, tidak fales, tapi pertama tidak hafal lagu. Kedua, kadang-kadang tidak mau menunjukkan kemampuannya. Karena makanya saya bilang, kalau saya kalau misalnya gue nih, gini sobat RH sekalian, kalau saya sama istri bilang gue, kalau manggil dia say. It is not changing ya, since beginning. Jadi nggak pernah berubah dari awal ya, manggilnya say terus gitu ya. Say itu ya nggak tahu, bonsai mungkin ya. Karena tidak pernah bilang panjangnya gitu ya. Jadi kalau kita punya potensi, kita harus manfaatkan potensi itu, termasuk potensi nyanyi. Maka nanti saksikan juga, nanti ada channelnya saya. Oh iya. Jadi ada channel saya. Apa namanya channelnya? Itu bagian daripada support. Apa namanya channelnya? Ayah Refli untuk saya katanya. Apa namanya channelnya nanti? Yuyun Hairunisa Official ya, Yuyun Hairunisa Official. Nah ini kalau sini Refli Harun. Cuma memang kalau searching Refli Harun, untuk sementara bagusnya memang
Misalnya Refli Harun bicara lockdown, nah itu langsung muncul. Kalau Refli Harun saja kebetulan masih banyak video-video saya Yang lain. ketika talk show di televisi gitu ya, di Saya juga beberapa kalau televisi. searching susah. Gitu. Yang keluar yang lain videonya. Jadi Refli Harun bicara lockdown, nah itu nanti keluar video saya. Nah mudah-mudahan kalau ini berkembang ya secara baik, kita nanti dukung ya Sobat RH sekalian. Ada juga buat novel. Ya, ada juga buat anak kami yang autis ya. Autis. Jadi kami ingin membuktikan bahwa sebagai orang tua yang memiliki anak autis, kami tidak bersedih ya. Kami punya 2 putra ya. Putra putri. Putra putri. Satu putri namanya Amalia Mabrina. Dia sudah selesai Dari di Australia dan UI. Double degree ya. Jadi UI separuh, Australia separuh. Dan dia katanya tidak mau kerja ya. Maunya menjadi pekerja mandiri, ya sudah. Anak muda sekarang kan maunya bebas gitu ya. Yang paling penting kalau saya sama istri punya prinsip, kalau kita memilih sesuatu, kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu ya. Jadi itu yang paling penting. Dan pilihan itu harus dari hatinya sendiri. Jadi makanya si Amel ya. Walaupun kita berdua dari Fakultas Hukum, kita nggak mendorong atau terlalu memaksa dia masuk ke hukum juga. Ya, dia ngambil Fakultas Ekonomi. Kita lihat kan? Kami berdua ini memang dari Fakultas Hukum UGM ya. Dia dari Fakultas Ekonomi UI. Dia Ekonomi UI dan satunya University of Queensland, Australia. Nah, anak kedua kami namanya Naufal Fikri ya. Dia jurusan akuntansi komputer. Ya, dia jurusan di BINUS ini kuliahnya, dan memang dia saya pernah diprotes ketika mengatakan mengidap ya, karena autisme itu bukan penyakit. Dia autis ya, dia autistic boy, dia anak autis. Jadi memang dia autis itu agak sensitif ya. Ya. Tidak apakah itu penyakit atau problem tumbuh kembang atau apa? Ya itu memang sesuatu yang tidak mudah di tengah masyarakat kita. Jadi sebagian orang kadang-kadang salah gitu menganggap autis itu apakah itu penyakit atau apa. Jadi karena autis itu kadang-kadang tidak mandiri, ada boncengannya ya. Contohnya dia tidak hanya autism, tapi mungkin juga punya problematik di umpamanya mungkin tubuh ya, atau secara fisik apalah itu sering sekali terjadi. Jadi kadang-kadang orang padahal tidak bisa general ya, nggak bisa general. Yang satu sama yang satu kok beda? Iya, ada level of autism. Ya, jadi beda. Autisme itu tidak sama ya. Nah, beruntungnya, alhamdulillah anak kami Naufal ini ya, walaupun kita tahu bahwa dia ada problem terbesar dia adalah communication disorder. Jadi kalau dia berbahasa Indonesia itu persis seperti anak yang baru belajar bahasa, atau orang Indonesia yang baru belajar bahasa Inggris. Dia sulit sekali menggunakan kata pasif, kan? Terbalik-balik gitu. Dan deskripsinya juga tidak panjang-panjang ya. Objeknya. Lalu kemudian problem lainnya adalah jiwa. Walaupun usianya sudah 20 tahun, tapi dia seperti anak-anak. Seperti anak-anak, contohnya takut sama kucing. Takut sama geledek gitu-gitu. Selalu minta peluk gitu ya setiap saat. Takut sama benda tajam. Cuma ya, dan juga pernah ngomong nyamuk, dibilangnya lalat, dibilangnya nyamuk. Saya bawa dia ke pasar suatu hari. Kemudian ketika saya ada di tempat ikan, jual ikan itu kan pasar tradisional dekat rumah. Saya bawakan Naufal. Waktu itu dia masih sangat kecil ya, kecil umur 7 tahun. Ketika saya dekat ke sebuah tempat penjualan ikan basah, tiba-tiba dia teriak di tengah-tengah itu. Katanya, banyak nyamuk gitu. Padahal lalat. Padahal lalat. Saya langsung kaget. Bayangkan. Terus saya pikir, saya kayaknya harus mengajari dia beda nyamuk sama lalat. Anak belasan tahun, badannya gede, tinggi. Tapi bayangkan memang perilakunya masih anak-anak. Tapi begini,
akhirnya kami menganggap bahwa segala sesuatu kan anugerah yang maha kuasa ya. Jadi tidak perlu kita kemudian larut dalam hal-hal yang menyedihkan misalnya. Kita cari solusi hidup ya, kita dia cari ke depan. solusi. Nah, salah satu solusi hidup dia, kami ajak dia ber-YouTube. Begitu. Nah, dia mulai aktif ya. Ada memang kegiatan, mudah tidak eksistensinya mudah. ada. Tapi yang paling penting itu adalah ketika kita dekatkan kamera, lalu dia sudah bilang, "Hi guys." Hi guys. Dia percaya diri loh. Iya. Kadang-kadang kita cuman kasih dia arahan sebentar, Dan jangan dia salah, langsung ingin kalau dia nyanyi on itu sendiri. jauh lebih bagus daripada saya. Saya kalau pitch-nya itu atau tone-nya itu, tune-nya itu out of tune ya. Kalau dia masih blended dengan musiknya ya. Jadi kalau mau ada musik live ya, kalau karaoke oke lah ya. Karaoke itu kan sudah ada pattern yang Tailor jelas ya, ya. ya. Tapi kalau Live yang music. live yang gitarnya bisa berubah-ubah, tone masuknya sama intro apanya gitu. Nah, Noval cepat loh nyesuai. Dia tahu kalau ini masuk nih. Gitu. Nah, insting seperti itu kan Ya nggak lumayan semua lah orang ya. punya, Jadi ya bisa artinya gitu. kita harus mengembangkan potensi dia. Mudah-mudahan ke depan dia bisa mandiri, lebih percaya diri, lebih percaya diri, terpacu. lebih memberikan kontribusi kepada society untuk lebih optimis, untuk lebih berbahagia di balik kekurangannya. Dan jangan salah, Noval sebenarnya nggak bukan tipikal sedih. Kalau Iya. hari-hari dia sebenarnya gembira. Ya, Ya, yang sedih itu kadang-kadang ibunya. ya gitu. ibunya melankolis Melo soalnya. kan kalau ibu. Saya juga sobat RH sekalian pernah juga ketika memberikan sambutan di acara 50 tahun saya itu sempat mau keluar air mata, suara sudah serak. Ini orang yang setiap hari saya cium. Tidak pernah saya tidak mencium dia setiap hari. Jadi saking cintanya saya kepada orang satu ini. Untung pada waktu itu Mendagri Tito Karnavian datang, jadi bisa mengalihkan perhatian ya. Kadang-kadang kalau saya bicara tentang autisme juga ada rasa sedihnya, tapi memang di samping kesedihan itu ada juga gugatan terhadap negara ya. Menurut saya kita negara kita belum sampai pada level untuk memberikan jaminan hidup kepada anak-anak kebutuhan khusus termasuk autisme. Jadi janji untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu ya masih janji kemerdekaan yang realisasinya ya belum bisa kita rasakan semua merata, termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Kadang-kadang jiwa melankolis kami datang. Gimana suatu saat kalau kami tidak ada lagi Tidak ya? ada lagi. Bagaimana dengan dia? Dia memang ada saudara ya, perempuan, kakaknya Amalia Mabrina. Tapi kan kita tidak tahu Kita kan juga tidak tahu kan bagaimana kedepannya dengan depan, Amalia Mabrina atau berkeluarga, Amel. seperti apa pasangannya kan? Ini adalah pikiran rasional manusia. Tapi ya semua kan harus kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kemarin saya WA-WAan sama Berta, tahu ya, Berta, Iya. Mbak Berta vokal Iya. motivator kelas 1 lah di Indonesia, kelas Wahid. Nonton terus, pokoknya nonton. Dia mengatakan jangan lihat Noval itu dari sisi kita. Kalau dari sisi kita, iya kita orang banyak dosa. Dia orang yang mikir nyakiti orang saja enggak, mikir berbuat dosa saja enggak. Jadi dia seperti children of God, ya kan? Jangan disalah tafsirkan ya. Anak-anak Tuhan yang ya memang suci begitu saja. Tidak ada keinginan untuk menjahili orang lain dan lain sebagainya. Itu Dia juga, hidup. Iya. Alasan kita kalau kita lagi stres, kita tahu dia kan polos pada dasarnya Iya. orangnya. Kita kadang suka rilis stres kita dengan memeluk dia. Iya. Insting kita itu selalu ke situ. Ya, misalnya saya jengkel sama ibunya. Paling Atau enak saya jengkel sama dia. atau terbalik ya. Paling enak yang meluk Noval.
kebiasaan novel yang saya sangat suka ya, dan yang membuat juga saya malas-malesan kalau bangun tidur adalah kalau pagi-pagi dia cari saya, lalu kemudian meluknya itu bisa bayangkan novel itu sudah lebih besar dari saya. Kayak ular piton saja. Dan dia kakinya dilingkarkan ke badan saya ya kayak ular piton yang menjepit manusia. Jadi saling gemas. Kita itu seperti punya anak kecil yang forever. Sudah 20 years, sudah 20 tahun tapi terasa masih anak kecil gitu ya. Gitu. Rasanya enak juga ya duduk-duduk begini ya. Iya. Menikmati hidup ya. Ya sebenarnya nggak bisa juga dibilang menikmati hidup, tapi ya apa boleh buat. Bukan tidak mungkin nanti sebentar lagi akan lockdown ya. Jadi kalau lockdown kita nggak tahu nih lockdownnya seperti apa, karena lockdownnya itu nggak jelas nih konsepnya itu mau apakah lockdown. Kalimantan Tengah tempat kelahiran saya, gubernurnya ya, itu mengatakan minggu depan dia udah lockdown. Kemarin dia bilang ya memang, tapi udara katanya, karena hasil saya lihat dari itu ya, interview videonya ya, dari vlognya itu beliau mengatakan bahwa ternyata ada 6 orang yang positif sakit ya dari corona ini, dan itu 6-6-nya bukan dari daerah Palangkaraya atau Kalimantan Tengah sendiri, tapi dari Jawa. Oleh karena itu dia memutuskan berarti dari luar sebenarnya. Kalau Kalimantan Tengah sendiri enggak, jadi dari Jawa yang membawa itu. Ya kita tidak Katanya boleh juga sih menyalahkan antar wilayah ya. Ya. Karena kebijakan lockdown itu adalah kebijakan nasional yang harus diputuskan oleh pemerintah pusat. Hanya memang kritik orang, saya hanya menyampaikan aja kritik ya, bukan saya yang mengkritik. Saya tahu menjadi pemerintah tidak mudah, yaitu pemerintah terlalu lamban dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Bahkan di tahap awal cenderung meremehkan. Terlihat dari statement-statement pejabat-pejabat publik yang ada, termasuk misalnya Menteri Kesehatan yang mengatakan tidak ada. Bahkan ada semacam rivalitas ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, Ketika daerah sudah khawatir ya, masalahnya. ketika Gubernur Anies mengatakan bahwa mereka sedang memantau 100 berapa orang, pernyataan itu dibantah oleh pemerintah pusat melalui menteri. Tapi yang terjadi adalah memang ada. Coba kalau kita antisipasi dari awal ya, kita lakukan pembatasan lockdown, misalnya kita tutup dulu wilayah Republik Indonesia ini, mungkin ya virus tidak sebanyak ini. Tidak, korban meninggal 80-an sudah ya. Jadi kita tingkat kematiannya 8% sampai. Yang terkena sampai sekarang berapa ya? Saya kemarin semalam dikasih teman datanya. Oh ini nggak bisa ya. Rupanya karena kepanasan. Handphonenya dia bilang bisa dihidupkan setelah didinginkan terlebih dahulu. Ini handphone biasa di salju sih mungkin ya. yang buatnya negara dingin ya. Itu. Tuh. Berapa sekarang sampai tahap sekarang? Sebentar. Ini malah berita-berita yang lain. Hah? Anggota keluarga kerajaan pertama yang tewas karena virus corona. Siapa itu? Masya Allah. Ya, sobat RH sekalian, sebagai manusia ya kita Putri Maria Teresa dari Bourbon, Parma. Kita takut juga sebenarnya ya. Kalau dibilang nggak takut, siapa sih nggak takut meninggal ya, tetap mati. Tapi memang ya mau apa lagi, kita harus stay positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan negatif atau berdiam saja misalnya, tidak melakukan apa-apa. Jauh lebih baik doing something ketimbang stay passively, nggak ngapa-ngapain ya. Gitu. Memang kalau kita mau sesalin, lumayan juga ya di kita ini. Bandung, Semarang, jalan-jalan protokol mulai ditutup. Sekarang social distancing, tapi ya memang karena ini bersifat himbauan dan juga kelemahan kita ini kadang-kadang law enforcement, penegakan hukum, penegakan aturan. Nih, update-nya udah 102 loh yang meninggal. Tuh, bayangkan. Dan kita gitu. Jadi ya
Dan itu 59 sembuh, yang positif sakit 1.155 positif, 102 meninggal. itu 10%. itu Hampir 10%. hampir 10%. Karena 1.100. Jadi kalau kita 59 kaitkan dengan persentasenya ya termasuk tinggi Indonesia. Iya. Makanya dalam video sebelumnya saya mengatakan negara harus bertanggung jawab. Negara harus lindungi rakyat. Gitu. Cuman masalahnya adalah setiap kita memberikan masukan kepada pemerintah, kepada negara, selalu ada saja buzzer-buzzer yang menghantam balik kita. Jadi padahal tujuan kita adalah kenapa kita perlu memperingatkan negara, ya? Karena negara atau pemerintah dalam hal ini, negara itu kan memang dalam pengertian yang luas. Kadang-kadang kalau kita bilang negara, kita menunjuk pemerintah sesungguhnya. Negara sendiri memang komponennya ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat. Tapi kalau kita bilang negara harus bertanggung jawab, maksudnya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Dalam pemerintah dalam hal ini bukan hanya eksekutif sesungguhnya, tapi juga di legislatif dan lain sebagainya. Karena DPR kan bisa memberikan keputusan juga sesungguhnya. Tetapi karena Undang-Undang Dasar lebih spesifik menunjuk pemerintah, ya, maka ya pemerintah harus bertanggung jawab. Kalau kita mengkritik, memberi masukan pada pemerintah, tidak dalam rangka menyebar kebencian. Semalam saya membaca WA dari seorang teman, ya. Kebetulan memang orang tersebut berada di kubu oposisi, kan begitu. Biasanya kalau kubu oposisi kan, tapi nggak juga dibilang kubu oposisi karena kebetulan di akhir-akhir pilpres ketua umum partainya jadi menteri. Udah tahu partainya apa, ya. Tapi dia men-share ke saya mengenai orang yang relawan lalu kemudian merasa ya sedikitnya menyesal. Saya tidak pernah ingin mengatakan menyesal, ya. Setiap hidup itu kan ada pilihan, ya. Makanya saya katakan kita nyanyi sedikit, dunia ini Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Kalau sudah tinggi-tingginya itu urusan ibu, ya. Itu. Nah memang ya begitulah. Kita lihat kadang-kadang setiap orang menjalankan perannya masing-masing. Sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai pengamat, saya sering juga memberikan kritik terhadap pemerintah. Tapi bukan berarti tidak juga memberikan masukan. Beberapa kali juga sering diundang oleh Sekretariat Negara, oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, ya, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, dan lain sebagainya untuk memberikan masukan yang konstruktif. Bahkan saya pernah juga diajukan oleh Presiden misalnya untuk menjadi ahli dalam pengadilan tata usaha negara Jakarta misalnya. Jadi sebenarnya sebagai warga negara kita itu harus menjalankan peran sebaik-baiknya. Kalau mengkritik, kritik saja secara genuine. Dan saya tidak pernah berpikir mengenai setiap saat presiden harus di-impeach, jatuh dan lain sebagainya. Tidak. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 kita itu mendesain agar presiden tidak mudah dijatuhkan dengan subjektivitas politik. Begitu, ya, saya. Karena itulah kemudian ada mekanisme harus ke Mahkamah Konstitusi dulu dan lain sebagainya.
Tapi mengkritik pemerintah itu penting untuk mengingatkan pemerintah. Contoh dalam hal penanganan COVID ini. Kalau pemerintah dari awal tidak menyepelekan, mungkin tidak jatuh korban sampai 100 orang seperti ini. Kalau kita lockdown di awal, menutup akses pelabuhan, pesawat dengan segala resiko ekonominya, mungkin kita tidak banyak korban. Mungkin kita tidak perlu di rumah. Kita masih bisa bermain di kota, kan kira-kira begitu. Mau sampai kapan nih kita di rumah? Tidak tahu. Mungkin kita terancam tidak mudik lebaran. Waduh. Ya, saya terus terang saja agak sedih juga. Kenapa? Karena lebaran itu momen keluarga yang paling penting. Iya. Dan juga momen untuk berziarah ke kuburan. Ayah saya meninggal tahun 96. Ibu saya baru meninggal tahun lalu. Kebetulan tahun lahirnya sama dengan Ibunda Jokowi, yaitu 1943. Hanya ibunda saya, Sobat RH, lahirnya tanggal 30 Juli, meninggalnya 18 Juli ya. Jadi Ibunda Jokowi, Bu Sujatmi lebih tua beberapa bulan. Tapi yang ingin saya katakan adalah sebenarnya tahun ini adalah momen saya akan berlebaran pertama kali tanpa ibu ya. Iya. Kami berempat, ibunda istri tercinta sejak tahun berapa sih ikut kita sini? Oh, ibu? Ya. Ibu itu sejak waktu kita di Kodam ya, 2005. Iya. Sejak di Iya, Kodam. kira-kira udah 15 tahun ikut kami. Kenapa? Ya. Karena abah mertua saya, saya panggil abah. Ya, abah istri Palangkaraya. Meninggal tahun 2002. 2002 ya? Iya. Jadi 2001 meninggal apa 2001 kalinya ya? 2001 ya? 2001, sekitar bulan September kalau. Ya, jadi meninggal 2001 dan setelah itu untuk beberapa saat ibunda mertua masih di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tapi setelah itu dia kemudian move ke Jakarta ikut kami sampai sekarang. Jadi kira-kira udah 15 tahun ya. Nah, ini terbalik. Kalau lebaran kami pulang ke Palembang, tempat saya, tempat asli saya. Ke sini nah, dari saya. Kakak ipar saya, abangnya istri Yuyun ya, itu datang ke sini dia. Jadi keluarga. kita satu keluarga. Anaknya 3. Jadi kita balik begitu ya. Menurut saya ini tradisi yang baik. Ya. Jadi kami menyediakan rumah ini untuk abang, ipar, lalu kemudian kami pulang kampung. Dan biasanya kalau pulang kampung selalu dengan mobil ya. Karena Naufal itu bilang begini, anak kami yang autis. Kalau naik pesawat namanya bukan mudik katanya. Jadi mudik itu harus pakai mobil. Makanya saya pernah nulis di Detikcom judulnya mudik. Nah, mudik itu saya waktu itu bilang mungkin mudik itu adalah apa ya? Merenung, apa mudik itu ya? Ada kepanjangan nanti saya lihatkan ya. Namanya manusia lupa kan biasa aja. Jadi ini sepertinya kita udah yang pelupa, dia juga pelupa. Berapa usia kita saya? Enggak lah. Enggak saya lah, masih ya. 25. Ya, saya 26 ya kan. Gitu. Jadi yang penting kita nikmati hidup ya. Iya. Karena dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Saya banyak menyampaikan opini di channel ini. Mudah-mudahan sampai pada pemangku kepentingan dan masyarakat banyak. Sekali lagi, share sebanyaknya ya, follow sebanyaknya. Ciao.